Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat terus, dilancarkan segala sesuatunya. Oke, jadi minggu ini kita mau membahas tentang interaksi sosial pertanian. Oke, untuk pengertian interaksi sosial sendiri, menurut Gilin, interaksi sosial itu sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu yang lain atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Walgito, menurut Walgito ya, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik. Dalam interaksi sosial dapat diberikan pengaruh terhadap individu atau kelompok lain. Nah, menurut Sujono Sukanto itu berpendapat bahwa interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antara individu dan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Untuk ciri-ciri interaksi sosial, menurut sosiologi Charles P. Loomis ini ciri-ciri interaksi sosial yang pertama itu jumlah pelaku lebih dari satu orang bahkan lebih. Yang kedua, adanya komunikasi antara para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, ada tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidak sama dengan yang diperkirakan oleh pengamat. Arti penting interaksi dalam usaha pertanian. Nah, di sini interaksi sosial yaitu bahwa interaksi sosial dalam proses merupakan hal yang paling mendasar dalam sebuah kehidupan. Interaksi sosial akan terjadi apabila dalam kehidupan masyarakat, khususnya pertanian, terjadi kontak sosial antar masyarakat dan terjadi pertukaran pesan atau melakukan komunikasi. Contohnya, ketika musim panen tiba, petani pemilik lahan tidak mungkin memanen hasil pertaniannya itu sendiri. Maka petani mengajak tetangganya ataupun sanak saudaranya untuk membantu dalam proses pemanenan. Nah, lalu untuk interaksi sosial asosiatif dalam komunitas pertanian di masyarakat luas. Yang pertama itu adanya kerjasama atau corporation. Kerjasama timbul karena adanya rasa saling menyadari bahwa mereka memiliki tujuan dan kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan memiliki dasar pengetahuan yang sama dan berimbang. Nah, kerjasama itu ada 5 bentuk. Yang pertama, kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong menolong. Bergaining atau merupakan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antara dua organisasi atau lebih. Lalu kooptasi, ini proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik. Lalu adanya koalisi, kombinasi antara dua kelompok atau lebih memiliki tujuan-tujuan yang sama. Lalu ada joint venture atau kerjasama dalam mengusahakan proyek-proyek tertentu. Ini adalah bentuk-bentuk kerjasama. Nah, lalu ini ada akomodasi atau accommodation. Nah, akomodasi itu dibagi menjadi dua, adanya keadaan dan proses. Keadaan sendiri itu adanya suatu keseimbangan atau equilibrium dalam interaksi antara individu atau kelompok kaitannya dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Untuk proses sendiri itu sebagai suatu usaha untuk meredakan ketegangan atau pertentangan. Ya, setelah itu usaha untuk mencapai kestabilan seperti itu. Ini tujuannya. Untuk akomodasi itu suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga pihak lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Nanti akan menuju pada proses yang namanya adaptasi.
Lalu untuk bentuk-bentuk akomodasi, ini ada coercion, akomodasi dilaksanakan karena adanya paksaan, lalu ada kompromis antara pihak mengurangi ketentuan agar terdapat suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada, ya. Nanti terus lalu ada conciliation, ini pertemuan keinginan dari pihak yang berselisih demi tercapainya kesepakatan, lalu ada toleransi, lalu ada stalemate, lalu ada justification, lalu ada arbitration dan mediation. Ini sudah saya ringkas, bisa dibaca sendiri. Lalu ini ada asimilasi, adalah usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau antar kelompok dan meliputi usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak sikap proses mental dengan memperhatikan dan tujuan yang sama. Di sini ada individu dan kelompok, tidak membedakan dirinya dengan kelompok tersebut sehingga tidak dianggap orang asing. Untuk menuju prosesnya itu mengidentifikasikan dirinya dengan kepentingan atau tujuan kelompok tersebut. Nah, proses asimilasi timbul jika kelompok-kelompok yang berbeda kebudayaannya, lalu yang kedua individu sebagai warga, kelompok saling bergaul secara langsung dalam jangka waktu lama, kebudayaan dari masing-masing kelompok berubah dan saling menyesuaikan diri. Untuk faktor-faktor mempermudah terjadinya asimilasi itu adanya toleransi, kesempatan-kesempatan yang seimbang di dalam ekonomi, di bidang ekonomi, lalu sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya, lalu sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, lalu bersamaan dalam unsur kebudayaan, lalu perkawinan campuran. Untuk penghalang asimilasi itu adanya terisolasi, kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat isolasi alam atau sosial, lalu kurangnya pengetahuan tentang kebudayaan yang dihadapi. Di sini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, perasaan terkait terhadap kekuatan budaya yang dihadapi, lalu menganggap bahwa kebudayaan suatu kelompok lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, lalu perasaan adanya ras lain lebih unggul, nah adanya in group, adanya gangguan terhadap minoritas dari penguasa, lalu adanya perbedaan kepentingan, kemudian adanya pertentangan pribadi. Lalu dampak sosial asosiatif dalam usaha pertanian di Indonesia. Dampak proses sosial asosiatif sendiri bagi usaha pertanian Indonesia yaitu menciptakan pertanian yang lebih tertata dengan adanya kerjasama positif. Contohnya, peleburan dalam pertanian yaitu dengan adanya terbentuknya Kapotan menciptakan kebudayaan masyarakat baru, yaitu masyarakat yang lebih peduli terhadap inovasi-inovasi baru yang mendorong kemajuan pertanian mereka. Sehingga memungkinkan pecahnya suatu permasalahan-permasalahan yang sejak dulu menjadi beban petani seperti serangan hama, penyakit tanaman yang dapat dikendalikan dengan menggunakan pestisida dan obat-obatan terbaru sehingga dapat meningkatkan hasil panen mereka. Hal tersebut terjadi karena para petani berbaur di Kapotan tersebut, bertukar informasi dan bertukar pengalaman seperti itu. Nah, lalu tadi adalah interaksi sosial asosiatif. Di sini adalah interaksi sosial disosiatif dalam komunitas pertanian dan masyarakat luas. Yang pertama, itu adanya persaingan atau competition. Di sini suatu proses sosial dalam individu atau kelompok manusia saling bersaing mencari keuntungan pada bidang-bidang kehidupan. Yang kedua ada kontravensi. Kontravensi ini merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan berkaitan dengan antara lain sikap mental atau prasangka seseorang yang tersembunyi terhadap beberapa orang lain dan terhadap unsur-unsur gelombang tertentu. Lalu ada pertentangan atau pertikaian, proses sosial yang terjadi akibat adanya perbedaan kebudayaan, pola perilaku dalam perilaku dan seterusnya dengan pihak lain.
Nah, di sini ya bentuk-bentuk khusus pertentangan. Yang pertama, pertentangan pribadi, pertentangan rasial, pertentangan antar sosial, pertentangan politik, dan pertentangan yang bersifat internasional. Adanya konflik di masyarakat sering dinilai negatif dengan merugikan, padahal konflik merupakan bagian dari proses sosial yang wajar dan tidak harus dihindari karena konflik memiliki fungsi khusus yang mewarnai kehidupan individu dan kelompok dalam masyarakat. Jika konflik bersifat negatif seperti pecahnya solidaritas sosial di masyarakat, maka konflik tersebut harus dihindari. Sedangkan konflik yang bersifat positif dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan perasaan atau solidaritas ke dalam. Konflik ini berfungsi sebagai yang pertama, sebagai alat untuk memelihara solidaritas. Yang kedua, membantu menciptakan aliansi dengan kelompok lainnya. Yang ketiga, mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi atau dukungan terhadap tim olahraganya mendorong pelajar yang terjadinya pendiam turut aktif menjadi pendukung. Yang keempat ada fungsi komunikasi. Lalu untuk dampak proses sosial disosiatif dalam usaha pertanian Indonesia, dampak dari proses sosial disosiatif sendiri yaitu pada kelompok semakin solid apabila suatu kelompok tersebut bertentangan dengan kelompok lainnya, bahkan mereka rela berkorban demi keuntungan dan kepentingan kelompoknya. Nah, seperti itu untuk materi hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan ke saya langsung lewat Japri atau grup. Saya akhiri saja kuliah hari ini. Saya mohon maaf kalau ada salah kata dan perkataan. Salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.